Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du fala haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaan semakin banyak, permasalahan semakin kompleks, maka dibutuhkan jawaban-jawaban yang benar. Tentang jawaban yang benar ini masing-masing memiliki argumentasi, masing-masing memiliki standar untuk menjawab pertanyaan dari para jamaah. Lalu sebenarnya bagaimana argumentasi atau standar cara menjawab menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah punya standar untuk cara menjawab. Yang pertama, tentu berdasarkan Al-Quranul Karim. Firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Yang kedua, tentu berasal dari Nabi Muhammad SAW sendiri berupa hadis. Hadis itu apa? Ma udhifa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi wa awsafihi al-khuluqiyyah wal khuluqiyyah. Hadis adalah semua yang bersumber dari Nabi berupa ucapannya, berupa perbuatannya, berupa persetujuannya, dan berupa sifat-sifat Nabi yang diterangkan oleh para sahabat, baik sifat batiniah beliau maupun sifat jasmaniyah beliau. Itu hadis. Pertanyaannya adalah, bisakah orang zaman sekarang di tahun 1441 Hijriah itu langsung bypass, langsung tanpa melalui siapa-siapa, langsung buka Quran, ayatnya begini, jawabannya begini, hadisnya begini, jawabannya begini? Bisakah? Itu pertanyaan besarnya. Maka kalau kita bicara dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang terbuka, dengan dada yang lapang, semua pasti akan menjawab tidak akan bisa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalian semua umat Islam, kalau masih ada saya, ikuti sunnah saya. Tapi kalau saya sudah meninggal dunia, maka ikutilah khulafaur rasyidin yang mereka ini telah dipilih oleh kalian, telah kalian baiat, telah kalian angkat sebagai pemimpin agama kalian, maka ikutilah mereka. Ikuti Sayyidina Abu Bakar, ikuti Sayyidina Umar, ikuti Sayyidina Utsman, dan ikuti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lebih lanjut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu ummati qarni. Riwayat yang lain, khairun nasi qarni. Umat yang terbaik, manusia yang terbaik adalah qarni, masa saya. Selanjutnya siapa? Summal ladina yalunahum, masa sudah mereka. Summal ladina yalunahum, selanjutnya adalah masa sudah mereka lagi. Berarti kata Nabi Muhammad SAW, ikuti Nabi, ikuti sahabat, ikuti ulama tabi'in, dan ikuti ulama tabi'ut tabi'in. Maka di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah sudah menjadi tradisi, sudah menjadi turun-menurun, dan menjadi standarisasi bahwa kita kalau berpendapat tidak boleh menurut kita, tapi menurut Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijelaskan oleh para sahabat, yang dijelaskan oleh para ulama. Kaitannya tentang hal-hal sehari-hari yang masuk di dalam bab fikih, yang masuk di dalam bab syariat, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki 4 ulama pedoman, yaitu ulama madhab. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam Malik bin Anas, yang ketiga adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di Indonesia sudah diletakkan pondasi yang kuat oleh para ulama-ulama yang pertama kali dakwah di Indonesia, yaitu dipilihkan madhab Imam Syafi'i. 4 madhab semuanya betul, mengikuti salah satu hukumnya wajib. Dan di Indonesia sudah dipilihkan oleh para pendiri-pendiri Islam di Indonesia, para pencetak toga, para peletak pondasi, dipilihkan madhab Syafi'i. Tapi sayangnya beberapa akhir belakangan, pendapat-pendapat madhab Syafi'iyah menjadi blur, menjadi sesuatu yang tidak jelas, menjadi sesuatu yang abu-abu. Dikarenakan apa? Dikarenakan standarisasi yang sudah digunakan oleh para ulama tidak digunakan lagi. Pokok prinsipnya kalau cari di kitab kuning, kalau cari di madhabnya Imam Syafi'i, pokok selama ada di kitab boleh dipakai. Ini luar biasa masalah bagi kita. Kenapa? Karena kalau pedomannya setiap di kitab ada, boleh dipakai, maka akan muncul pendapat-pendapat baru yang ini bertentangan dengan pendapat mu'tabarah, yang ini bertentangan dengan pendapat mu'tamad yang sudah digariskan oleh para ulama kita. Kalau memang
standarnya adalah sepenting ning kitab enek itu boleh digunakan, maka besok jenengan kalau nyembelih kurban ndak perlu nyembelih unta, ndak perlu nyembelih kambing, ndak perlu nyembelih sapi. Tapi silahkan ambil ayam, sembelihlah ayamnya. Loh kalau gitu Ghazali? Iya, karena di kitab ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa ayam itu dijadikan hewan kurban sah. Itu di kitab ada. Kalau begitu apa terus mau jenengan umumkan, mau jenengan kowar-kowarkan di majlis jenengan. Ayo besok ada 3 pembagian. Yang pertama kelompok orang yang kurban sapi, yang kedua kelompok orang yang kurban kambing, yang ketiga kelompok orang yang kurban ayam. Apakah begitu? Tidak. Maka nanti ada fatwa-fatwa seperti kiai boleh nerima zakat, kemudian kulit boleh dijual, kemudian zakat boleh dipindah ke balad yang lainnya, kemudian dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Jumatan boleh 2 orang, Jumatan boleh 4 orang, pakai kaul qadimnya Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Nah, maka karena di dalam madhab Syafi'i sendiri ada berbagai macam perbedaan pendapat, pendapat siapa yang dikatakan sebagai pendapat mu'tamad. Kalau pendapat mu'tamad tidak dimiliki, lalu kita turunnya ke siapa? Sehingga nanti kita ketika berdakwah di masyarakat, ketika menyampaikan hukum di masyarakat, menyampaikan hukum secara komprehensif. Tidak standarnya pokok ning kitab ada. Bagaimana? Bisa dibuka di dalam kitab I'anatut Talibin yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syato Dimyati. Kata beliau, jilid 1 halaman 19, innal mu'tamada fil madhabi lil hukmi wal fatwa mattafaqa alaihi syaikhan. Di dalam madhab Imam Syafi'i, kalau panjenengan buka madhab Imam Syafi'i, pendapat siapa yang paling kuat dan inilah yang harus dirujuk, inilah yang harus disampaikan kepada masyarakat, maka jawabannya pendapat terkuat yang pertama adalah mattafaqa alaihi syaikhan, pendapat yang dikuatkan, yang disetujui, yang disepakati oleh 2 ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi, dan yang kedua adalah Imam Ar-Rafi'i. Maka dalam madhab Imam Syafi'i, pendapat yang terkuat pertama, yang ini harus kita jadikan rujukan, yaitu pendapatnya Imam Nawawi jika itu bersamaan, bersepakat dengan pendapatnya Imam Rafi'i. Selama Nawawi dan Rafi'i sepakat, ulama di bawahnya kita tidak boleh mengikuti. Standarnya begitu. Jadi selama ini, oh mau tamat menurut siapa? Nawawi ya begitu, Rafi'i ya begitu. Maka ini wajib kita ikuti. Jangan pakai pendapatnya yang lain. Itu standarnya dalam mengambil ilmu di dalam kitab fikih. Jangan sembarangan. Yang kedua, apabila Nawawi dan Rafi'i tidak bersepakat, siapa yang harus kita dahulukan antara Imam Nawawi dan Rafi'i? Fama jazama alaihin Nawawi. Pendapat terkuat nomor 2 adalah apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Ini yang kita ambil. Contoh, dalam masalah siwak, antara Nawawi dan Rafi'i berbeda pendapat. Dua-duanya boleh diikuti, iya. Tapi ketika menyampaikan hukum kepada masyarakat, biar tidak terjadi keraguan-raguan, biar tidak terjadi abu-abu, biar masyarakat ini tidak bingung. Karena masyarakat itu nggak kenal siapa Imam Nawawi, nggak kenal siapa Imam Rafi'i, nggak kenal siapa Imam Ibnu Hajar, nggak kenal siapa Imam Romli, nggak kenal siapa Imam Syafi'i, nggak kenal siapa Imam Hanafi. Ketika jenengan cuma menyebutkan, misalnya nih, Ghazali, singgulan suami istri batal nggak? Kok saya kemudian mengatakan, menurut Imam Hanafi tidak batal, karena yang membatalkan wudhu itu jima. Singgulan lamastum, kulit dengan kulit itu tidak membatalkan, karena menurut beliau kata-kata lamastum di dalam Al-Quran bukan bermakna singgulan tapi bermakna jima. Sehingga kalau jima membatalkan wudhu, kalau sekedar singgulan tidak membatalkan wudhu. Kalau menurut Imam Maliki, singgulan dengan syahwat membatalkan wudhu, tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, singgolan kulit dengan kulit langsung tanpa penghalang, laki-laki perempuan sama-sama balik, maka itu membatalkan wudhu. Ketika ini saya sampaikan kepada masyarakat, saya kasih pilihan, Imam Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, maka pasti 99 masyarakat yang awam akan memilih pendapatnya Imam Hanafi sing gampang. Pokoknya nyenggol bojone dhewe, nyenggol bojone wong, nyenggol artis, nyenggol wong biasa, angger orang anti jima, ora batal. Padahal apa? Padahal ketika kita mau mengikuti madhab Imam Hanafi, wajib mengikutinya satu qadiyah. Ketika kita mau mengikuti madhabnya Imam Maliki, wajib mengikutinya satu qadiyah, satu paket, satu set. Tidak boleh diambil seenaknya sendiri. Sedangkan kita Indonesia semuanya, insya Allah bermadhab Syafi'i. Buktinya saya
samaan wudhu dengan orang-orang di hampir seluruh organisasi yang ada, itu ketika membasuh rambut, seret begini saja. Hanya satu helai saja sudah sah. Oh, berarti itu tidak langsung mengikuti sebagai Imam Syafi'i. Berarti kamu madhab Syafi'i. Berarti kalau wudhunya cara madhab Syafi'i, batalkannya juga harus menggunakan madhab Imam Syafi'i. Nah, kembali ke topik yang awal, yaitu ketika Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berbeda, maka yang diunggulkan adalah pendapatnya Imam Nawawi. Contoh, perkara dalam menggunakan siwak ketika berpuasa. Menurut Imam Rafi'i, menggunakan siwak ketika berpuasa itu makruh ketika sudah masuk waktu zawal. Waktu zawal itu masuk waktu duhur. Jadi dari mulai subuh sampai sebelum duhur sunnah menggunakan siwak. Tapi menurut Imam Nawawi, kesunahan siwak itu hukumnya mutlak, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa memakruhkan, sehingga orang berpuasa kapanpun dia bersiwak hukumnya adalah sunnah. Dan juga pendapat-pendapat lain yang menurut Imam Nawawi dan Rafi'i berbeda. Maka urutan yang kedua adalah yang dikuatkan, yang disetujui oleh Imam Nawawi. Yang ketiga adalah farrafi'iyyu, apa yang dikatakan oleh Imam Rafi'i. Ini urutan yang ketiga. Kemudian urutan yang keempat, fama rajahul aksar, apa yang dikatakan, yang dikuatkan, yang difatwakan oleh aksar, mayoritas ulama di kalangan madhab Imam Syafi'i. Tidak boleh kemudian ketika kita di depan umum, di atas mimbar, ditanya oleh orang awam, kemudian langsung kita katakan, oh itu boleh, ada ulama yang mengatakan, padahal itu pendapat ulama kil. Ini bukan standar kita mengaji kitab kuning, ada standarnya. Hati-hati dalam mengambil fatwa, kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Dan juga setelah kita mengikuti ulama mayoritas, diperhatikan juga, fal a'lamu fal aura'u. Maka ikutilah pendapat yang lebih mengetahui dan ikutilah pendapat yang lebih hati-hati. Itu beberapa standar yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Thalibin jilid 1 halaman 19. Saya ulangi, yang pertama apa yang dikuatkan oleh Nawawi dan Rafi'i. Yang kedua apa yang dikuatkan oleh Nawawi saja. Yang ketiga apa yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i saja. Yang keempat apa yang dikatakan oleh ulama mayoritas. Dan yang kelima, ambil ulama-ulama yang lebih mengetahui dan lebih warok apabila ada dua ulama yang secara standar kedudukannya sama, maka pilihlah yang lebih warok. Maka hati-hati ketika teman-teman menyampaikan bahwa kiai termasuk dalam fisabilillah misalnya. Itu pendapat kil sekali, pendapat sempalan sekali, pendapat hanya 1-2 ulama sekali. Yang lainnya mengatakan tidak termasuk demikian. Karena fisabilillah ada syaratnya. Di antaranya apa? Berjuang harus betul-betul di dalam peperangan dan tidak digaji oleh negara. Sedangkan orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, itu bukan termasuk di dalam fisabilillah. Sehingga misal dalam contoh zakat, ada kiai, ada ustadz. Kalau kemudian dia miskin, maka dia boleh menerima zakat bukan sebab kiainya, tapi dengan sebab status kemiskinannya beliau. Ini perlu dihati-hati teman-teman kalau berfatwa. Pendapat-pendapat seperti yang kita sering dengar, pendapatnya Imam Qofal, pendapatnya Imam Ibnu Ujail, yang kemudian bertentangan dengan ulama mayoritas, itu wajib didahulukan pendapat ulama-ulama mayoritas. Pertanyaan yang kedua, kapan boleh menggunakan pendapat ulama-ulama yang kil? Yaitu diperbolehkan menggunakan pendapat ulama-ulama yang kil yang bertentangan dengan ulama mayoritas jika memang keadaannya sangat mendesak, yang sudah tidak bisa lagi menggunakan pendapat mayoritas, baru boleh menggunakan pendapat yang kil. Syarat yang kedua, tidak disampaikan di depan umum. Kenapa? Karena masing-masing orang ini masalahnya berbeda-beda. Karena masing-masing individu masalahnya berbeda-beda. Bisa jadi yang di sini untuk masyarakat umum kita berikan pendapat yang terkuat, pendapat mayoritas, baru kemudian untuk orang-orang yang punya masalah tertentu kita berikan pendapat sesuai pendapat ini. Itu yang terjadi, yang harus kita jadikan standar di dalam kita menggunakan kitab kuning dan memberikan fatwa, memberikan nasihat, memberikan hukum kepada masyarakat sesuai dengan hukum yang tertulis, yang termaktub di dalam kitab kuning. Lalu poin yang ketiga, solusi dari kita usahakan menyesuaikan fatwa.
bukan fatwa yang menyesuaikan solusinya. Contoh misalnya, kulit korban itu tidak boleh dijual oleh orang yang berkorban atau oleh panitia, karena panitia itu wakil dari orang yang berkorban. Dan juga tidak boleh dijual bagi orang yang mendapatkan jatah korban dan dia orang mampu. Bolehnya dijual adalah jika yang mendapatkan daging korban atau kulit korban adalah orang fakir miskin. Maka kita kalau mencari solusi, cari solusi yang sesuai fatwa. Jangan fatwa yang kemudian dicari mana yang enak, disesuaikan dengan kemauan kita. Enggak. Kenapa? Karena kesepakatan orang-orang awam, karena kesepakatan takmir masjid yang awam, karena kesepakatan RT, kesepakatan masyarakat, itu tidak bisa merubah hukum. Nah, semoga bisa dipahami dan bisa dijadikan pedoman di dalam kita mengambil pendapat di dalam madhab Imam Syafi'i. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.